kembali saya Grace Blessing bisa kembali hadir menemani Anda. Pemirsa, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Selain merupakan pusat pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat bisnis, politik, sosial, dan kebudayaan. Dan untuk menjaga kompleksitas wilayah keamanan Jakarta dan sekitarnya, hadirlah Kodam Jaya Jayakarta. Sebagai Komando Kewilayahan Pertahanan TNI Angkatan Darat, Kodam Jaya Jayakarta hadir untuk menjaga wilayah keamanan ibu kota dari segala macam ancaman. Jakarta adalah magnet, sebuah ibu kota negara dan pusat pemerintahan. Jakarta merupakan pusat bisnis, politik, sosial, dan kebudayaan. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 10 juta jiwa, membuat Jakarta begitu penting keberadaannya. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan ibu kota, Kodam Jaya Jakarta hadir sebagai salah satu penjaganya. Kakak, senjata! Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta merupakan komando kewilayahan pertahanan yang wilayahnya meliputi provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sejarah berdirinya Kodam Jaya bermula dari Komando Militer Kota Besar, Jakarta Raya, yang berdiri pada tanggal 24 Desember 1949. Seiring waktu, pada tanggal 24 Oktober 1959, Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya berubah nama menjadi Komando Daerah Militer 5 Jayakarta. Dan pelaksanaan peresmian Kodam 5 Jayakarta itu sendiri dilakukan pada tanggal 18 Januari 1960 dengan Panglima Pertama saat itu dijabat Mayor Jenderal Umar bin Hadikusuma. Sebagai pusat kegiatan politik, sudah barang tentu Jakarta tempat bertemunya berbagai kepentingan sehingga potensi konflik, ancaman maupun benturan kepentingan bisa terjadi kapan saja. Dan Kodam Jaya Jayakarta sebagai salah satu penjaga keamanan ibu kota harus cepat mengidentifikasi dan tanggap meresponnya. Berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2004, itu ada 3, yaitu menegakkan kedaulatan negara, yang kedua mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa negara. Dari tugas pokok tersebut, kita melihat ada beberapa ancaman yang selama ini yang disebut dengan terorisme dan radikalisme. Ini adalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Meskipun bukan hanya tugas pokok TNI, tetapi kembali bahwa TNI terlibat di dalam menangani terhadap radikalisme maupun terorisme ini. Kemudian ancaman yang berikutnya, kalau kita melihat berdasarkan Pilgub DKI yang lalu maupun tahun lalu kita menghadapi rangkaian pemilu legislatif dan pemilu presiden, maraknya politik identitas atau mungkin yang bersifat sara, bahkan mulai banyak berkembang tentang berita-berita yang bersifat hoax, di mana untuk memecah belah bangsa ini. Untuk menanggulangi ataupun hal-hal tersebut, maka kita tidak bisa TNI juga bekerja sendirian. Ini adalah kerja bersama kepada seluruh komponen bangsa ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga semua ancaman tersebut dapat kita eliminir, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu juga pelajaran buat yang baik untuk bangsa ini, sehingga ke depannya kita dapat
Formasi khas pasukan tempur, mereka bergerak. Gerakan cepat dan efisien mereka peragakan dalam menyergap musuh. Dalam hitungan singkat, mereka berhasil menyelesaikan tugasnya. Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning adalah salah satu satuan manuver yang berada di bawah Kodam Jaya, tentunya di bawah Brigif 1 Mekanis PAM Ibu Kota Jaya Sakti. Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning melaksanakan tugas itu mengamankan khususnya daerah Ibu Kota Jakarta dengan kemampuan mekanisnya menyelesaikan atau mengatasi segala ancaman ataupun hambatan dan gangguan yang datang ke wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini. Kita bergerak atas perintah dari Panglima Kodam Jaya Jayakarta yang diberikan kepada Komandan Brigif 1 Mekanis PAM Ibu Kota Jaya Sakti. Langsung kepada kita, Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning. Kemampuan-kemampuan lain yang diberikan kepada prajurit adalah kemampuan menembak, bela diri, berenang, dan kemampuan mekanis membawa kendaraan tempur yaitu ANOA. Kehadiran Kodam Jaya Jayakarta sangatlah penting dalam menjaga ibu kota dari berbagai macam ancaman. Dan Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning adalah salah satunya. Sebagai satuan tempur di bawah Kodam Jaya Jayakarta, Yonif ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga ibu kota. Kemampuan para prajurit Yonif Mekanis 203 Area Kemuning dalam menunjukkan kesigapan dan juga ketangkasan mereka patutlah diacungi jempol. Tapi di balik kehadiran para prajurit Kodam Jaya Jayakarta ini, mereka masih memiliki jiwa sosial yang tinggi dan juga kepedulian yang kuat kepada sesama. Di balik keterbatasan waktu dan juga anggaran operasional, seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 04 Ciledug mampu memberikan lebih kepada masyarakat di sekeliling dengan mendirikan sebuah yayasan yatim piatu yang diberi nama Fajar Kolbi. 203! Area Kemuning, setia berkata PAM! Sudah menjadi tugas pokok sebagai satuan tempur di bawah Kodam Jaya, Yonif Mekanis 203 Area Kemuning menjaga keamanan wilayah ibu kota dan sekitarnya. Jakarta, yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia, seringkali menjadi tempat masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya. Demo merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap situasi dan kebijakan yang ada. Tidak jarang, demo berakhir dengan anarkis dan terkadang menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu, Yonif Mekanis 203 Area Kemuning selalu siap siaga dalam mengamankan demo di ibu kota. Seperti pada simulasi huru-hara berikut ini. Para prajurit Yonif Mekanis 203 selalu menjadi garda terdepan dalam mengamankan aksi demo. Beberapa latihan yang sudah kita laksanakan adalah latihan penanggulangan huru-hara. Kemudian ada juga nanti latihan pertempuran kota. Di luar kemampuan-kemampuan prajurit itu sendiri, yaitu bela diri, menembak, itu adalah kemampuan pribadi prajurit sendiri. Untuk kemampuan tim atau satuan kecil, yaitu seperti penanggulangan huru-hara. Untuk menanggulangi aksi demonstran, yaitu atas perintah dari komando atas, tentunya ada permintaan instansi lain, yaitu khususnya teman-teman kita dari pihak kepolisian maupun dari pemerintahan daerah. Kemudian untuk penanggulangan
huru-hara ini dilaksanakan yaitu mengatasi demonstran yang sudah sifatnya anarkis, yang sudah sulit untuk ditertibkan dan sulit diatasi. Dan kesiapsiagaan para prajurit Satuan Kodam Jaya Jayakarta sudah layaknya patut kita apresiasi. Walau mereka aparat negara yang harus tegas saat bertugas menjaga keamanan, mereka masih memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi akan sesama. Seperti kisah Serka Iswandi, Babinsa yang bertugas di Koramil 04 Ciledug. Di balik keterbatasan waktu maupun anggaran operasional, seorang anggota TNI Angkatan Darat mampu berbuat lebih untuk masyarakat di sekelilingnya dengan mendirikan yayasan yatim piatu dan duafa bernama Fajar Qalbi. Yayasan ini bergerak di bidang sosial seperti mengasuh dan membantu puluhan anak yatim piatu dan kaum duafa yang baru diresmikan Dandim Letkol Infantri Wisnu Kurniawan pada 15 September 2019. Pria kelahiran 1973 ini menyempatkan diri mengajar dan mendidik anak-anak yatim dan duafa di lingkungannya. Ia mengajar hampir 70 anak yatim dan duafa mengaji setiap sore. Kami mewakili seluruh pengurus Yayasan Fajar Qalbi. Waktu itu jarak antara batalion dengan masyarakat tidak ada batas. Kebetulan saya sangat dekat sekali sama masyarakat di sini. Nah, terus melihat anak-anak kecil yang di sini tidak punya orang tua dan mereka terkadang tidak sekolah. Dan saya juga kebetulan tidak punya ibu. Nah, terus dasar kami untuk Yayasan Fajar Qalbi ini adalah surat Al-Ma'un yang bunyinya Araital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Kalau diimani luar biasa, namun kalau tidak diimani ya biasa saja. Sebagai dasar kebetulan saya TNI yang masih dinas di Kodam Jaya, Korem 52 dan Kodem 0506 memakai dasar yaitu 8 wajib TNI. Yaitu memelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Serka Iswandi menjadikan tempat tinggal pribadinya sebagai Yayasan Fajar Qalbi. Penghasilan terbatas sebagai anggota TNI membuat dirinya bertekad kuat mencari penghasilan lain untuk membantu anak yatim piatu, yaitu dengan menjadi agen bahan material bangunan hingga berjualan sarung dan sajadah. Dan untuk memenuhi seperti itu, terkadang saya kesulitan, artinya saya sudah berupaya, yaitu sampai sampai kerja di luar TNI itu ada tambahan, contoh saya mengirim puing atau materialan gitu. Sampai saya pernah waktu Lebaran itu anak-anak, waktu pemberian, saya tidak ada uangnya nggak cukup ya. Saya jualan sarung sama sajadah. Nah, di situ nanti ada ceritanya yang begitu luar biasa. Nah, harapan kami Yayasan Fajar Qalbi ini belum mempunyai tempat. Saat ini rumah pribadi saya kami jadikan sekretariat dan kegiatan anak-anak tersebut. Kegiatan Yayasan Fajar Qalbi ini sosial, saat ini non pantai. Harapan kami nanti jadi pondok pesantren besar yang luar biasa, timbul generasi atau pengurus-pengurus yang ikhlas lahir dan batin. Serka Iswandi merupakan salah satu contoh sosok TNI yang berhati mulia. Ia menunjukkan bahwa TNI mampu hadir di tengah-tengah masyarakat demi mensejahterakan lingkungannya. Karena TNI lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali ke rakyat. Serka Iswandi merupakan contoh dari seorang anggota TNI yang berjiwa sosial tinggi dan berhati mulia. Dan ini juga menjadi bukti bahwa seorang prajurit merupakan insan sosial yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Dan diharapkan kedepannya akan bermunculan lagi Serka Iswandi yang lain sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Ya, keluar.
Anggota keluar yang garis samping. Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya seringkali dilanda banjir. Dan bencana ini tahun demi tahun datang dan membuat kerugian bagi banyak pihak. Efek yang paling parah adalah dengan menelan korban baik jiwa maupun harta. Dan inilah yang membuat Kodam Jaya bersinergi dengan instansi dan masyarakat dalam melakukan simulasi dan upaya untuk membantu para korban yang terdampak banjir. Dan inilah yang dilakukan oleh Kodim 0503 Jakarta Barat dalam simulasi dan Kodim 0507 di Bekasi dalam karya bakti TNI di mana masyarakat ikut membantu membersihkan rumah pasca banjir dan setiap korban yang berlokasi di Pondok Gede Permai. Jakarta, kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara yang kerap kali dilanda bencana banjir. Banjir melanda ibu kota Jakarta dari tahun ke tahun dan merugikan banyak pihak. Pemerintah senantiasa bekerja keras untuk menanggulangi bencana banjir tersebut, namun banjir selalu datang lagi dan lagi. Faktor utama terjadinya banjir di ibu kota ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Banjir yang melanda ibu kota dan sekitarnya pada awal tahun baru kemarin membuat Kodam Jaya dan instansi terkait bersinergi bersama untuk menanggulangi banjir dan efek setelah banjir. Daerah Jakarta yang kerap kali dilanda banjir adalah wilayah Grogol, Jakarta Barat. Kodim 0503 Jakarta Barat seluruh jajaran serta instansi terkait selalu siap siaga jikalau banjir melanda wilayahnya. Simulasi penanganan banjir pun mereka lakukan. Ya, masuk yang pakai mobil sudah, keluar. Dalam simulasi tersebut, seorang prajurit harus sigap dan siap kapanpun dibutuhkan. Karena bencana bisa datang kapan saja. Di mobil, ada yang nyebrang sebelah, ada yang naik dari sebelah. Masuk, naik. Terkait dengan karakteristik daerah khusus ibu kota Jakarta dan daerah penyangga lainnya, melaksanakan siaga perbantuan penanganan bencana alam, khususnya menangani banjir, menyiapkan personil satuan komando kewilayahan maupun satuan non-komando kewilayahan dengan mendirikan posko-posko penanganan banjir di tiap-tiap wilayah Kodim, jajaran Kodam Jaya. Bukan hanya wilayah Jakarta yang terdampak banjir awal tahun. Bekasi yang merupakan wilayah penyangga ibu kota juga tak luput dari bencana banjir tersebut. Efek banjir yang parah hingga menelan korban baik jiwa maupun harta membuat jajaran Kodim 0507 Bekasi serta Koramil 04 Jati Asih mengadakan karya bakti TNI di wilayah perumahan Pondok Gede Permai. Kegiatan tersebut merupakan pembersihan rumah pasca banjir yang melanda wilayah Jati Asih. Kali ini rumah Pak Sofyan menjadi titik fokus utama pembersihan pasca banjir. Koramil 04 Jati Asih juga mengajak instansi lain untuk turut andil dalam pembersihan rumah tersebut. Mengatasi banjir ini kita bersama-sama sinergitas dengan 3 pilar, ya TNI, Polri maupun masyarakat, termasuk dari Pemda Kota Bekasi, terutama BPD Kota Bekasi, selalu melaksanakan kegiatan evakuasi. Ini kebetulan ada warga kita, terutama di wilayah Pondok Gede Permai, Ibu Sopian atau Bapak Sopian juga yang punya rumah. Bahkan saat ini beliau sedang melaksanakan sakit
itu penderita gula, bahkan kakinya sudah diamputasi. Ya itulah kepedulian kita termasuk warga, termasuk dari aparat pemerintah membantu untuk membersihkan rumahnya beliau. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satuan TNI Angkatan Darat, mereka selalu menggandeng instansi kesehatan di semua kegiatannya. Itu juga TNI membantu pemerintah daerah dalam hal menghadapi bencana seperti yang kita hadapi kemarin di awal tahun 2020, Jakarta mengalami kebanjiran. Maka kami akan bantu pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat yang lain untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak kebanjiran tersebut. Jadi itulah hal-hal sebetulnya kembali bahwa di ibu kota ini tidak ada satupun institusi yang bisa mengklaim bahwa karena saya, Jakarta bisa aman, Jakarta bisa damai. Tidak. Kita Jakarta dengan aman dan damai itu karena kita berkolaborasi, kita bersinergitas dengan seluruh komponen. Sehingga kembali ke kaitan dengan pertanyaan prioritas tadi, sekali lagi saya hanya menyampaikan sesuai dengan proporsinya. Kalau tadi yang berkaitan khusus dengan TNI, pengamanan PAMPI VIP, pengamanan objek vital nasional, kemudian yang membantu kepolisian dalam rangka unjuk rasa, pengamanan unjuk rasa, maupun membantu pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Yang berikutnya adalah karya bakti. Banyak karya bakti yang kita lakukan. Banyak seperti contoh juga kita juga setiap menghadapi ulang tahun, kita mengadakan baksos, kita mengadakan pembersihan terhadap saluran air, kemudian pembersihan sungai. Ini adalah satu contoh-contoh yang kita lakukan. Tak itu saja, 2 bulan terakhir ini wabah virus COVID-19 telah menghantui warga Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Ribuan orang dinyatakan positif. Kodam Jaya membantu pemerintah daerah menghimbau warga untuk selalu menjaga jarak aman, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan tetap di rumah agar memutus tali rantai virus COVID-19 ini. Pemerintah telah mengubah Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat untuk menangani pasien pandemi COVID-19. Tapi itu semua juga tidak akan bisa berjalan dengan baik jika kita sebagai warga negara tidak disiplin dan patuh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan bersinerginya, Kodam Jaya Jakarta dengan instansi yang terkait ini dapat membuat ibu kota Jakarta bisa mengatasi berbagai macam ancaman. Saya Grace Blessing pamit, salam komando. Metro TV, knowledge to elevate.